Secara garis besar, sebetulnya video yang dikehendaki itu kalau kemudian bisa merangkum apa yang disampaikan Ibu Dr. Widi Agustin tadi, saya kira sangat sempurna. Tetapi kan kemudian nggak mungkin dalam waktu yang secepat ini akan disampaikan video seperti yang diidealkan oleh Ibu Dr. Widi Agustin. Maka apa yang disampaikan tersebut kemudian Direktorat memecah menjadi berbasis judul-judul KKNI ataupun kemudian nanti bisa judul-judul sesuai KD pada semester tertentu. Nah, tentunya barangkali Bapak Ibu nanti menyampaikan judulnya tidak sama persis dengan yang ada di KKNI, boleh. Tetapi waktu pendaftaran tetap harus sama persis, kemudian nanti di bawahnya diberi kurung buka, kurung tutup seperti ini misalnya. Nanti pasnya apa yang menurut Bapak Ibu itu sangat dimungkinkan. Nah, kemudian yang lain bahwa videonya itu didedikasikan setidak-tidaknya untuk project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu endingnya kira-kira bisa berwujud unjuk kerja atau kalau jasa kan tidak kelihatan produknya, atau juga bisa berwujud benar-benar produk. Misalkan kalau jurusan TKR, tune up kendaraan itu nggak kelihatan produknya, tetapi unjuk kerjanya bisa dilihat. Kalau kemudian Ibu Dr. Widi Agustin tadi menyatakan kemudian menanam cabai, maka itu produknya jelas. Kalau durasinya sekian lama, saya kira sudah menjadi hal yang dimaklumi bersama. Video itu kemudian kan dipotong-potong pada sequel-sequel yang penting yang digabungkan sehingga itu menjadi visualisasi dari seluruh alur proses yang dikehendaki. Bagaimana kita menonton film, film itu kan juga durasinya paling hanya 1,5 sampai 2 jam, tetapi itu bisa memvisualisasikan rekaman kehidupan yang seolah-olah bertahun-tahun, kira-kira begitu. Nah, pada kesempatan ini akan coba saya sampaikan tentunya nanti boleh tidak persis seperti ini. Video jenis product based learning ini topiknya pembuatan dompet STNK. Ini karya dari SMK Negeri 1 Kalasan yang kemudian saya cuplik sebagai sampel saja. Jadi pertama, pembuat video itu harus menentukan storyline atau alur. Alurnya seperti apa? Khususnya yang memilih tipe 2 ini menjadi wajib. Alur video itu akan seperti apa? Misalkan seperti ini. Alur membuat dompet STNK itu ternyata pertama menyediakan pola kerja kain seperti ini. Ini 1 kali. Kemudian karton seperti ini, pola karton seperti ini, dan seterusnya. Sampai ini selesai. Nah, kemudian setelah item itu mestinya kemudian ada penjelasannya. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Pada developer video, kameramen dan seterusnya, nanti akan memahami. Kalau kemudian ini dikirimkan kepada tim yang ada di direktorat, maka kami sudah bisa menyelami alur seperti apa sih yang ingin ditampilkan oleh peserta sayembara dalam menyampaikan judul yang akan diikutkan sayembara. Maka harus diberi penjelasan seperti itu. Ini alur, 1 pembuatan pola karton misalkan, dan seterusnya. 2 pemotongan bahan. Kemudian 3 perakitan dompetnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah alur itu selesai, makanya menjadi suatu tuntutan yang baik kalau video itu kemudian dilengkapi dengan narasi yang nanti akan didabingkan sehingga video terlihat dinamis dan kemudian tidak bisu. Maka peserta sayembara juga harus menyusun narasi yang nanti akan dibaca oleh daber atau narasi yang akan dikonversi menjadi voice sehingga nanti bisa diinjeksikan secara paralel saat video diedit. Ini bentuk narasinya. Jadi saat pola kerja, narasi yang dibaca adalah ini persis seperti ini. Nah, kemudian terus sampai selesai. Ini. Nah, jika ini dikerjakan oleh peserta sayembara yang memilih mekanisme 1, tentunya tidak perlu disampaikan ke kita. Tetapi sebagai gambaran kira-kira ini. Tetapi ini kalau dipilih oleh yang mengambil
mekanisme 2, maka ini menjadi wajib setidak-tidaknya alur atau storyline, kemudian narasi, dan yang berikutnya yang tidak kalah menariknya apa yang disebut storyboard. Sehingga kalau kita tim di direktorat nanti melihat storyboardnya, itu sudah semakin yakin bahwa peserta sayembara ini sudah akan firm pada judul yang dipilih dan langkah-langkah yang akan dikerjakan. Misalkan nanti pada sekuen 1, scene 1, take 1, nanti muncul apa, dan seterusnya. Ya, dengan angle kamera normal, kemudian frame-nya, durasinya, dan seterusnya, efeknya, dan seterusnya. Ini akan muncul di sini pada storyboard. Pada sekuen 1, scene 1, take 2 akan muncul ini, dan seterusnya. Ini tidak persis harus seperti ini, tetapi setidak-tidaknya ada storyboard yang kemudian demikian ini. Nah, maka dari itu, ini kemudian nanti kalau diselesaikan semua, akan menjadi seluruh rangkaian alur, storyline, kemudian narasi, dan storyboard yang kemudian bisa menggambarkan aktivitas pembuatan video yang akan dilakukan oleh peserta sayembara yang memilih mekanisme kedua. Ini tadi yang di depan saya sampaikan, tidak terlalu mudah kalau ini kemudian harus dilaksanakan pada yang belum ahlinya, tapi ada banyak warga kita yang punya keahlian seperti itu, maka direktorat juga memfasilitasi hal yang seperti itu. Nah, berikutnya akan coba saya tampilkan, mudah-mudahan bisa tampil baik. Dari storyline, narasi, dan storyboard seperti itu, kira-kira jadi videonya seperti apa? Ini akan saya stop sharing dulu, kemudian akan coba saya share untuk videonya. Mas Habib mohon dipantau, bisa play Mas? Halo Mas Habib, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita ulangi dari depan. Saya percepat karena durasinya 11 menit. Setidak-tidaknya dari depan tadi ada kemudian pembukaan, kemudian ada judulnya, dan mulai ini narasi dan syutingan yang kemudian diintegrasikan saat editing, dan seterusnya. Saya percepat. Yang tulisan kuning-kuning ini adalah implementasi narasi yang ditulis dan sudah dibacakan oleh Daber. Penguat satu samping, pola penguat satu tengah. Nah, di atas kemudian telah dilem dengan satu dan satu pasang kancing hijau. Kemudian pukul-pukul seperti berikut. Kemudian jahit keliling badan. Rapikan hasil jahitan dengan memotong kelebihan bahan. Pasang ring dompet. Nah, itu salah satu contoh Ibu Bapak, maka hasil akhirnya ini produknya jelas berupa dompet STNK. Nah, kemudian selanjutnya nanti kemudian masuk fase closing. Ya. Ini tidak harus seperti ini hanya contoh, artinya closingnya setidak-tidaknya nanti ada sekolah pembuatnya dari mana, penulisnya siapa, yang terlibat siapa, dan seterusnya. Kira-kira itu. Oke, alamat sekolah, kemudian kepala sekolahnya,
kemudian alamat penulisnya, nama penulisnya, dan yang terlibat, mungkin siswa-siswanya, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita kembali lagi pada materi ini untuk kemudian membuka ruang diskusi pada Mas Habib. Waktu sudah jam 14.16. Saya kembalikan untuk memandu ini. Mudah-mudahan sudah tergambarkan kepada peserta. Jadi video yang dikehendaki itu satu, barangkali seperti yang disampaikan Bu Widi Agustin, bisa suatu pembelajaran praktek di dalam kelas yang menyenangkan, bisa. Kemudian bisa suatu video tutorial yang berbasis project based ataupun product based, sehingga tatkala orang lain belajar, karena itu nanti juga akan diupload di YouTube, itu bisa mencontoh dengan benar, sehingga itu menjadi aspek pembelajaran yang lain di luar konteks pembelajaran pada siswa-siswi kita. Saya kira demikian Mas Habib, waktu saya kembalikan. Jika ada diskusi, kami siap membantu untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih.